Haleluya. Saudara mungkin bertanya, bagaimana mungkin saya adalah orang yang terpilih di mata Tuhan. Saya imamat rajani, saya kudus, saya kepunyaan Allah, saya terang, saya adalah dikasihi, dan saya diciptakan dengan tujuan. Ya, itu memang tidak mungkin, kecuali Tuhan pulihkan identitas kita. Sekali lagi, Tuhan yang pulihkan identitas kita. Nah saudara, bagian akhir daripada firman hari ini, apakah saudara siap dipulihkan oleh Tuhan? Kita belajar dari kitab Lukas pasal 15 tentang anak yang hilang. Saudara tahu kisah ini. Seorang anak bungsu ingin mengambil kekayaan dari ayahnya, lalu dia meminta bagiannya. Dia pergi memfoya-foyakan semua apa yang ada padanya, sampai akhirnya pada suatu titik dia mau makan saja tidak bisa. Bahkan dia bekerja pada peternak babi, untuk makan makanan babi pun dia tidak diizinkan. Dan situasi itu betul-betul membuat dia menjadi terduduk dan terdiam. Lalu apa yang dikatakan ayat 17-24? Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik bagaimana kita kembali memulihkan identitas surgawi kita. Lihat ayat yang ke-17. Lalu ia, anak itu, menyadari keadaannya. Syarat saudara dipulihkan identitas saudara adalah saudara sadar bahwa ada yang gak beres tentang saya. Bagaimana saya memandang diri saya. Mengapa saya hanya hidup mutar-mutar begini saja. Mengapa saya tidak berani bermimpi yang besar. Mengapa saya tidak berani beriman bahwa saya aman di tangan Tuhan. Mengapa saya tidak berani memperkatakan bahwa Bapakku yang di surga, pemilik segala sesuatu, dan aku anak kesayangannya. Kita perlu menyadari ada identitas kita yang sudah dirusak oleh iblis, yang dicuri oleh iblis, dan ditukarkan dengan identitas yang palsu, yang membuat kita menjadi orang yang tidak berdaya, tidak memiliki akses atas segala sesuatu sebagai anak Tuhan. Bukankah dalam Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa yang percaya dan menerima dia sebagai Allah, maka mereka disebut sebagai anak-anak Allah yang diberi kuasa. Dengar baik, anak bungsu ini tadi memang sudah menyakiti hati bapaknya. Tapi di mata bapaknya, dia tetaplah anak. Anak bungsu ini memang pernah bekerja di kandang babi seperti budak. Dan ketika dia menyadari pun kesalahannya, dia ingin pulang, tidak menjadi anak. Sebab dia merasa dia tidak pantas lagi menjadi anak. Tapi bapaknya bilang berulang kali, engkau anakku, engkau anakku. Bahkan di ayat yang ke-24 dia berkata, sebab anakku ini telah mati dan hidup kembali. Sebab anakku sudah hilang dan ditemukan kembali. Itu adalah gambaran Bapa di surga. Saat saudara mau datang kepadanya dan berkata, Tuhan, pulihkan aku. Tuhan, kembalikan aku kepada identitasku
yang semula. Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, mari kita sadari, kita butuh dipulihkan oleh Tuhan. Kita butuh diperbaiki oleh Tuhan. Identitas yang rusak, maunya cuma menjadi hamba upahan. Kalau hari ini saudara masih memperlakukan Tuhan seperti orang yang memberikan upah kepada saudara, minta sedikit, minta ini, minta itu, sedikit saja sudah senang, saudara memiliki identitas yang rusak. Mestinya saudara melihat diri saudara sebagai anak, ahli waris. Roma 8 ayat 17 berkata, kita adalah ahli waris. Bagaimana cara Tuhan memulihkan kita? Yang pertama, dia berikan kita jubah yang baru. Oh, jubah itu tidak dipakai untuk semua orang, saudaraku. Jubah itu dipakai oleh orang-orang pilihan, berpangkat, berjabatan, dan juga orang kaya. Allah ingin saudara menggunakan jubah yang baru. Karena itu lambang daripada martabat kita, wibawa kita. Bukankah di dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan, karena engkau berharga, mulia, dan engkau sangat dikasihi Tuhan. Allah ingin memberikan martabat itu kembali kepada saudara. Ambil itu dengan baik. Terima jubah yang baru daripadanya. Dengan mengawali, sadar, identitasku perlu dipulihkan. Yang kedua, saudaraku, dia memberikan apa? Cincin. Cincin itu lambang otoritas. Saudara ingat ketika Raja Firaun mengangkat Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir, yang dia lepas dari tangannya adalah cincin. Dan selama cincin itu ada pada tangan Yusuf, Yusuflah yang berotoritas untuk memutuskan apapun atas kerajaan itu. Allah ingin mengembalikan otoritas kita yang sudah hilang oleh karena kita rusak karena dosa, sehingga Allah tidak bisa mempercayakan. Ingat sekali lagi Yohanes 1:12 tadi, Allah ingin kita menjadi anak-anaknya yang diperlengkapi dengan otoritas, dengan kuasa. Allah ingin kita hidup kembali seperti Adam ketika Tuhan memberikan kepadanya, berkuasalah, berotoritaslah atas bumi dan segala isinya. Dan yang ketiga, bapaknya memberikan dia sandal, memberikan dia sepatu. Ini lambang daripada status dan haknya yang dikembalikan. Si bapak berkata, sekarang semuanya menjadi pulih. Si anak tadinya berkata, aku hanya mau jadi budak. Bapaknya bilang, tidak, kamu bukan budak. Kamu adalah anakku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara jangan jadi budak. Hidup di dunia ini, engkau adalah anak Tuhan. Engkau mestinya orang-orang yang memiliki martabat. Engkau mestinya orang-orang yang memiliki otoritas. Dan engkau mestinya orang-orang yang hak-haknya sebagai pewaris kerajaan Allah dikembalikan kepadamu. Kasih Bapa itu memulihkan identitas diri anaknya. Itu pula yang diperbuat Bapa kepada kita. Jangan lagi mau menjadi budak dosa. Jangan lagi mau kompromi dengan iblis. Jangan berikan tempat bagi iblis dalam hidup saudara. Jangan mau diperbudak. Jangan mau diperbudak oleh uang atau harta. Jangan mau diperbudak oleh keduniawian. Kita adalah anak dari pemilik segala sesuatu. Ingat itu baik-baik. Dosa menurunkan nilai kita. Itu sebabnya dosa membuat Adam dan Hawa tidak cukup nilai untuk terus tinggal di Taman Eden. Dia harus keluar karena dosa itu mencemarkan. Tapi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Kita sudah dibenarkan. Dan sekarang identitas kita dipulihkan. Bukan karena kita sudah sempurna, tapi karena kita menerima kasih yang sempurna. Galatia 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tapi menjadi ciptaan baru, itulah yang berarti. Saudaraku, Allah menciptakan kita dengan identitas yang baru, yang serupa segambar dengan Dia, supaya kita membuat Dia dikenal oleh dunia ini. Tuhan memulihkan identitas kita agar kita bisa menyatakan kepada dunia identitas Allah yang hidup di dalam kita, yang sudah memberikan kita identitas yang baru.
Saudara lihat apa kata bapaknya ketika anaknya tadi sudah dipakaikan jubah, dipakaikan cincin, dan dipakaikan sepatu yang baru. Ayat yang ke-32 dari Lukas 15. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Wow. Kita patut bersukacita dan bersyukur karena identitas kita sudah dipulihkan. Dan hari ini hiduplah sebagai orang-orang yang memakaikan identitas yang baru di dalam Tuhan, yaitu terpilih oleh Tuhan, imamat yang rajani, kudus, kepunyaan Allah sendiri. Kita adalah terang dan kita dikasihi olehnya, serta kita diciptakan bukan dengan kebetulan, tapi oleh satu tujuan, memuliakan Dia, to make Him known, membuat identitasnya yang adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, dikenal oleh dunia ini. Kita tidak bisa berkemenangan selama identitas kita belum dipulihkan. Kita tidak bisa mengakses banyak hal selama identitas kita masih rusak. Hari ini, alami pemulihan identitas itu. Jangan berlama-lama, segera bangkit.